informasi ini dari Direktur Utama PT Panarup Budiarto Chandra ini mengatakan bahwa PHK kembali dilakukan dengan 1.400 karyawan yang harus dihentikan. Seperti apa update terbarunya? Oh iya, ya, terima kasih. Jadi betul informasi itu bahwa proses PHK itu sudah terjadi. Itu di antara periode di akhir, sebenarnya PHK itu terjadi di akhir 2022 sama awal 2023 khusus untuk di PT Panarup Industri gitu ya. Nah, kita lihat sebenarnya proses PHK ini tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, tidak melibatkan secara demokratis partisipasi daripada serikat pekerja, serikat buruh yang ada di sana. Jadi tidak semua serikat buruh yang ada di lingkungan perusahaan itu adalah dilibatkan secara demokratis bagaimana membicarakan situasi dan proses PHK. Nah, laporan yang saya terima memang proses PHK itu terjadi daripada adanya intimidasi atau tekanan daripada pihak perusahaan. Intinya begini, jadi buruh-buruh dipaksa kalau mereka tidak mau putusan untuk di-PHK, nilai kompensasi mereka itu akan dikurangi gitu, dan dia tidak akan ada jaminan bahwa proses itu akan cepat dan lain sebagainya. Jadi ada proses intimidasi itu yang dilakukan, dan serikat pekerja kami yang ada di sana itu jelas-jelas menolak proses PHK ini, termasuk ketika pihak perusahaan itu juga di tahun 2020 melakukan pemotongan upah dengan alasan terdampak COVID gitu, dan yang periode 2022 ini sampai awal 2003 itu kan alasannya adalah karena krisis global atau terdampak daripada krisis global. Saya kira itu yang apa namanya. Nah, sampai sekarang kalau bulan-bulan ini belum ada lagi informasi terjadinya PHK. Walaupun perusahaan mengklaim bahwa PHK itu sudah sesuai dengan prosedur gitu. Apakah tadi ya informasi tadi yang pesangonnya dibayarkan setengah atau bahkan tidak dibayarkan atau ada prosedur yang diskriminasi dan lain sebagainya, ini seperti apa Pak Rudi? Ya, gini, jadi saya kira perlu ngelihat problem ini itu kan secara global. Jadi Betul. kalau kita ngelihat industri alas kaki di Indonesia ataupun GTS lah ataupun padat karya, terutama sektor garment, tekstil dan sepatu termasuk industri kulit itu kan tidak hanya ada kopi, tidak hanya ada resesi global, sebenarnya Ya. dia sangat sangat krisis dan rentan gitu industri ini. Mhm. Karena apa namanya, produksinya itu adalah berdasarkan pada bahwa industri industri alas kaki, garment, tekstil dan sepatu itu kan memang sebenarnya industri yang sangat rentan. Jadi mau ada COVID, mau tidak ada COVID, mau ada resesi global ataupun tidak ada resesi global, karena industri yang dijalankan di Indonesia itu kan industri yang memang itu adalah berdasarkan pesanan, berdasarkan order kayak gitu ya. Jadi itu satu hal gitu. Nah, yang perlu kita soroti dalam aspek kasus yang terjadi misalkan di dalam industri sepatu di PT Panarup Industri itu ada pemotongan upah. Nah, proses itu kan di dalam, kenapa kami memprotes itu, yang kita tuntut itu adalah teman-teman menuntut pemotongan upah itu harus dikembalikan kepada buruh, baik oleh perusahaan ataupun oleh Adidas sebagai brand yang diproduksi mereknya, karena di dalam pandemi mereka justru mendapatkan keuntungan kan kalau kita baca di dalam websitenya Adidas misalkan kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Karena pemotongan upah itu betul Pak Ujang ada kesepakatan, tapi tidak semua serikat pekerja yang ada di dalam perusahaan itu adalah dilibatkan secara demokratis, secara terbuka di dalam proses mengambil proses kesepakatan. Proses kesepakatan itu kalau kita bisa mengatakan itu adalah hanya kesepakatan sepihak gitu, hanya serikat yang memang mau menyetujui tentang kebijakan perusahaan. Perusahaan tidak mau transparan apa dampaknya, bagaimana berapa kurang ordernya dan lain sebagainya kepada serikat. Setiap tahun kepada serikat itu disampaikan perusahaan mengalami kerugian. Bahkan terakhir mengatakan itu 4 tahun berturut-turut. Ini kalau 4 tahun rugi berturut-turut ngapain bertahan gitu loh perusahaan itu gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah yang sebenarnya yang diprotes oleh teman-teman karena tidak terbuka kayak gitu. Saya setuju dengan Pak Firman bahkan dengan pemerintah bahwa industri ini harus kita selamatkan. Tapi tidak boleh serampangan gitu. Oke. Misalkan perusahaan dengan semena-mena melakukan pemotongan upah, padahal sebelum pemotongan
upah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undang ketenagakerjaan, dan itu nggak ditempuh gitu. Oke, baik PHK, Pak sebelum Rudi. PHK perusahaan harus ada upaya-upaya bagaimana melakukan Ya. tahapan-tahapan sebelum menuju PHK gitu saya kira.